Selamat pagi, Shalom. Alkitab mengatakan bahwa kita akan menjadi saksi Allah. Waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa yang kita saksikan? Tentang apa yang Yesus buat dalam hidup kita. Tentang kasih-Nya, tentang kebaikannya, tentang penyelamatannya. Kesaksian itu adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena itu, semua masalah yang kita hadapi itu tidak akan pernah melewati kekuatan kita. Karena Allah mengizinkan itu, Allah sudah buat batasannya. Dan nanti setelah kita lewatin semua itu, kita bisa bersaksi tentang perbuatan Allah. Jadi hari ini, kalau kita sedang menghadapi tantangan masalah apa saja, jangan pernah berpikir bahwa kita tidak sanggup menghadapinya. Yesus, Alkitab mengatakan banyak hal tentang itu. Yang pertama, pencobaan yang kamu alami biasa saja tidak melebihi kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, I can do all things through Christ who strengthen me. Jadi hari ini, setiap hal yang terjadi, kita suka atau tidak suka, hanya untuk jalan kita menyaksikan tentang Tuhan. Bukan menyaksikan tentang sakit hati kita, bukan menyaksikan tentang diri kita, tapi kita saksikan bagaimana Tuhan menyembuhkan sakit hati kita, bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakit kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Jadi hari-hari ini kita perlu menyaksikan Tuhan. Untuk itulah kita masih ada di muka bumi dengan segala banyak tantangannya, agar kita bisa menyaksikan Tuhan dari berbagai-bagai versi pengenalan kita akan Allah. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 kembali didefinisikan tentang kasih. Dikatakan begini, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Dari pernyataan Yohanes dalam buku itu, maka fokus kita hari ini berubah. Fokus kita bukan lagi tentang kasih kita kepada Allah, tapi tentang kasih Allah kepada kita. Kalau tentang kasih kita kepada Allah, kita akan sangat lelah. Tapi waktu kita puas dengan kasih Allah kepada kita, segala sesuatu yang dari Allah kepada kita, otomatis kasih kita kepada Allah itu adalah buah dari kasih-Nya kepada kita. Sebenarnya dalam buku Yohanes jelas dikatakan, di luar Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dianggap seperti carang. Jadi carang itu tidak bisa buat apa-apa kepada pokok itu. Tidak bisa. Carang itu hanya akhirnya menghasilkan buah. Dan buah itu adalah buah dari pohon itu, yaitu buah Roh Kudus. Jadi kalau kita sebagai carang, kita tidak bisa buat apa-apa kepada Allah sebenarnya, kecuali menghasilkan buah saja. Jadi hari ini, marilah kita selalu fokus dengan kasih Allah kepada kita. Kita perhatikan Petrus dan Yohanes. Petrus waktu dia fokus tentang kasihnya kepada Allah, akhirnya dia mengkhianati Tuhan. Dia lelah, dia capek. Tapi kita lihat Yohanes, dalam buku Yohanes dikatakan dia adalah murid yang dikasihi, dia yang nulis sendiri. Waktu dia fokus kasih Allah kepada dia, di waktu semua murid-murid meninggalkan Yesus, Yohanes ada di sana. Tantangan ini, dua hal ini akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Setan akan selalu mengatakan, di mana kasihmu dan sebagainya. Dan kita akan selalu merasa tertuduh. Tetapi kita harusnya fokus kasih Allah kepada kita. Maka dalam buku 1 Yohanes juga dikatakan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Waktu kita puas dengan kasih sayang Allah, hilang ketakutan kita.
Dalam buku Roma juga dikatakan kita lebih daripada pemenang karena Allah mengasihi kita. Sehingga marilah kita selalu fokus tentang kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Terpuji nama Tuhan.